percaya Bapa, kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Setiap masalah boleh datang Tuhan, setiap penyakit boleh datang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami memegang teguh Tuhan dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau sanggup Tuhan Yesus Kristus menolong kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami ingin terus bernyanyi bagi Engkau Tuhan, kami ingin terus memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, karena Kau adalah Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Terimalah Tuhan segala pujian kami Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, terima hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin bersorak Tuhan, kami memuliakan Kau Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu Tuhan yang sungguh besar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri saudara. Bapak beri senyuman ke kanan kiri, beri senyuman yang manis. Kami kita akan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita.
Tetap berdiri saudara. Kita masih akan pujian kita. Allah sanggup. Haleluya. Haleluya. Sehat ya. Puji Tuhan. Kita percaya saudara bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Kadang apa yang kita tidak pikirkan ya Tuhan sudah menyediakan bagi kita saudara. Untuk itu kita sebagai umat pilihan Allah tidak perlu khawatir saudara. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita langsung nunduk loh Pak kalau kayak gini. Oke, kalau tidak ada kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini jejak-Mu Tuhan. Tak
jiwa kami Tuhan. Ajar kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, agar hidup kami boleh memuaskan hati. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari bentuk kami, Roh Kudus, seturut kehendak-Mu. Kami adalah tanah liat. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih buat sore hari ini kami boleh hadir, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau berikan telinga hati kami untuk kami mendengar dan menerima benih firman-Mu ya Tuhan. Amin, Yesus. Oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh semakin dewasa. Kami boleh semakin kuat, berakar di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat sore hari ini. Yes. Kami mau serahkan renungan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya jujur, baru kali ini mendengar pujian yang barusan kita nyanyikan. Tapi kalau saya tilik, ya, syairnya, kalimat demi kalimat, itu begitu menyentuh. Ada hal yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa memuaskan hati Tuhan? Terkadang yang kita minta adalah bagaimana Tuhan memberkati kehidupan saya. Terkadang yang kita inginkan adalah bagaimana Tuhan itu selalu peduli dengan hal-hal yang menjadi persoalan kehidupan kita. Tapi terkadang kita lupa, Tuhan juga adalah pribadi yang sesungguhnya rindu untuk kita senangkan. Amin. Dia juga adalah pribadi yang rindu untuk kita puaskan hatinya. Jadi jangan kita aja yang minta dipuaskan, minta diberkati, minta dipulihkan, minta mendapatkan mujizat. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita punya satu pribadi yang luar biasa yang selalu memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Ya, itulah Bapa Surgawi. Dan pada kesempatan sore hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan untuk Dia dipuaskan hatinya. Saya mau menyampaikan satu renungan buat kita semua, ya, masih dalam tema berakar. Ini sudah akhir Maret, ya, akhir Maret, minggu keempat bulan Maret. Berarti bulan depan April itu bulan terakhir untuk kita membahas tentang berakar. Di bulan Mei kita sudah mulai bertumbuh. Amin. Ini ibarat pohon korma. Kita sekarang akarnya sedang terus, ya, merambat, mencari terus itu sumber air. Amin. Supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan. Amin. Baik, sore hari ini renungan kita buat kita sekalian adalah bagaimana kita boleh berakar dalam. Terima kasih ibarat pohon korma. Jadi kalau ada air itu biasanya cepat bertunas. Terima kasih Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita akan membahas tentang berakar dalam belas kasihan Bapa. Ya, kita mau berakar di dalam belas kasihan Bapa. Kita mau membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat 16 sampai 18. Ibrani pasal yang kedua ayat 16 sampai 18. Ya, kita akan renungkan ayat demi ayat dari pembacaan kita di sore hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani,
tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saudara percaya kita ada keturunan Abraham? Kita keturunan Abraham, ya. Jadi ayat ke-17-nya, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Baik, ayat 18 lanjut. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena dia sudah menderita karena pencobaan, pernah mengalami penderitaan. Bagaimana rasanya kalau orang itu dicobai? Dan karena dia sudah mengalami hal itu, maka ia dapat menolong mereka. Mereka itu siapa? Keturunan Abraham. Dia termasuk kita ini. Dan sore hari ini tema firman Tuhan berakar dalam belas kasihan Bapa. Jadi bagaimana kita bisa berakar dalam belas kasihan Bapa? Amin. Kalau berbicara tentang belas kasihan, ya, kalau saya artikan, kalau saya definisikan, belas kasihan adalah perasaan yang muncul ketika kita dihadapkan oleh penderitaan orang lain dan termotivasi untuk meringankan penderitaan itu. Ya. Jadi belas kasihan itu adalah perasaan yang muncul ketika kita dihadapkan dengan penderitaan orang lain dan termotivasi untuk meringankan penderitaan itu. Apa bedanya belas kasihan dengan empati? Apa bedanya belas kasihan dengan empati? Apakah itu sama? Ya. Kalau empati itu adalah turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Turut merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Jadi turut merasakan, tapi belum tentu punya keinginan bertindak untuk meringankan penderitaan orang itu. Jadi ada sedikit perbedaan antara empati dengan belas kasihan. Nah, di sini kita mau belajar ya, bagaimana kita bisa berempati ya, dan berbelas kasihan kepada orang di sekitar kita yang mungkin perlu pertolongan kita semua, perlu uluran tangan kita semua. Karena kita tahu pribadi Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Pribadi Yesus itu adalah pribadi yang penuh belas kasihan, dan belas kasihan itu sudah dinyatakan oleh banyak orang. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memberikan apa yang bisa dia berikan untuk meringankan penderitaan orang lain. Coba kita lihat di dalam Matius 14. Matius 14 ayatnya 13 sampai 21. Ini kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita lihat di dalam ayat yang 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus itu sebenarnya ada dalam kondisi dia nggak mau diganggu. Dia ingin mengasingkan diri karena dia sendiri pada saat itu sedang berduka. Ya. Kita tahu di dalam kisah sebelumnya dia mendengar bahwa orang yang dikasihi, yaitu Yohanes Pembaptis, itu dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Dan begitu mendengar kabar itu, sebenarnya Tuhan itu begitu sedih. Ya. Yesus ingin mengasingkan diri, dia tidak ingin diganggu. Tapi nyatanya banyak orang berbondong-bondong justru mengikuti dia. Kenapa orang itu berbondong-bondong? Ya, mengapa orang itu begitu mau mengikuti Tuhan Yesus walaupun
sebenarnya Yesus sendiri tidak ingin diikuti pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa melihat, walaupun dia ada dalam kondisi berduka, walaupun dia ada dalam kondisi ingin mengasingkan diri, walaupun dia ada dalam kondisi tidak ingin diganggu, tapi tetap yang namanya rasa belas kasihannya itu tidak bisa disembunyikan. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Perhatikan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi dalam kondisi berduka, tetap hatinya itu tidak bisa menahan untuk dia menyampaikan belas kasihannya kepada orang banyak. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang padanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Muridnya sendiri pada waktu itu sepertinya pengen juga supaya Tuhan itu nggak diganggu. Tapi ternyata mereka itu nggak mau pergi-pergi. Ya. Sampai hari sudah mulai malam. Kalau sekarang orang bilang sudah lewat maghrib. Sudah lewat maghrib, ini orang kagak pulang-pulang. Banyak banget, 5.000 orang. 5.000 orang itu cuma laki-laki. Ya. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi nggak bisa dibayangkan betapa banyaknya orang pada waktu itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Padahal kalau saya renungkan, pada zaman itu kayaknya penduduk belum padat kayak sekarang ya. Penduduk belum padat kayak sekarang. Nggak ada gang-gang kecil, pemukiman-pemukiman seperti di Gang Beo ini. Gang yang kita kasihi. Gang di mana kita boleh berkumpul, bersekutu untuk memuji Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan berakar di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi tempat di mana Tuhan Yesus pada waktu itu diikuti oleh 5.000 orang laki-laki, itu saya rasa kalau zaman sekarang itu wah luar biasa. Kita dengar kesaksian Pak Haji Misanto minggu yang lalu waktu dia menguburkan ya salah satu jemaatnya ya yang namanya Pak Johan ya, itu 3.000 orang ya, 3.000 orang menghadiri pemakaman. Itu kita bisa menyadari itu 3.000 orang itu dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, mungkin Bekasi, Depok, Bogor ada juga kumpul. Itu baru 3.000 orang. Nah ini Tuhan Yesus 5.000 laki-laki. Jadi begitu dahsyatnya itu yang namanya pengaruh dari Tuhan Yesus. Karena orang tahu ya, pada waktu mereka mengikut Tuhan, mereka akan diajar dan mereka akan mendapatkan mujizat-mujizat. Itu yang mereka percaya. Ya. Kemudian ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Makro, memberi makan 5.000 orang. Nggak ada Ibu Tudi, nggak ada Ibu Susah, nggak ada Ibu Sopi, nggak ada tukang masak di CKI. Ini memberi makan 5.000 orang dengan waktu yang mendadak sekali. Ya. Kalau kita adakan suatu momen besar dihadiri 5.000 orang, ya paling tidak itu yang namanya konsumsi sudah disiapkan sedemikian rupa 2 bulan sebelumnya mungkin. Si A masak ini, si B masak ini, si C masak ini dadakan banget, ya. Kata Tuhan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini murid-muridnya bingung juga nih. Ini guru apa sih maunya? Ya, apa sih maunya Tuhan Yesus ini? 5.000 orang disuruh kasih makan. Hari sudah menjelang malam. Di mana mereka mau cari bahan makanan? Di mana mereka mencari roti? Di mana mereka mencari ikan? Lanjut ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan.
5 roti dan 2 ikan. Karena murid-muridnya yang ada pada kami cuma 5 roti, 2 ikan. Kalau saudara perhatikan di Injil-Injil yang lainnya, ya, yaitu Markus, Lukas, dan Yohanes, murid-muridnya bilang ini kasih makan orang sebanyak ini 200 dinar aja nggak cukup. Ya, kasih orang makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, itu 200 dinar nggak cukup. Saudara tahu 200 dinar itu upah orang bekerja selama 200 hari. Kalau kita sekarang panggil tukang bangunan, kerja 1 hari itu bayarannya 150.000, itu kali 200 hari berapa tuh? Kira-kira 30 juta. 30 juta buat ngasih makan 5.000 orang. Ya. Kalau 30 juta dibagi 5.000 orang, berarti 1 orang cuma kebagian 6.000. Kebagian 6.000 doang. Ya, itu ya nasi sama tahu tempe lah lumayan. Jadi ya, sambel lah. Sambel. Kalau mau Bu Dede dikasih kremes dikit. Jadi biarkan yang satu itu lewat dulu. Kasih tahu tempe sambal kremes. Ya, coba mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, di ayat ini kalau kita renungkan, sebenarnya kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita hanya bisa berserah, pasrah, dan Tuhan itu nggak minta yang neko-neko. Tuhan cuma minta apa yang ada pada kita. Tuhan cuma minta apa yang ada pada kita. Jadi bukan apa yang tidak ada pada kita atau apa yang akan kita dapatkan di waktu mendatang. Yang ada sekarang ini loh. Ya. Jadi saat sekarang ini apa yang ada pada kita, amin. Kalau kita mau mengikuti jejak Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk memuaskan hati Tuhan, itu apa yang ada pada kita saat ini. Ya. Jadi kalau bicara tentang apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, itu banyak sekali. Sekarang ini gereja kita sedang menyusun program-program besar. Bulan ini sudah dimulai ekstra kolektor untuk diakonia. Itu peruntukannya untuk apa? Ya, untuk ikut ya, berempati atau berbelas kasihan kepada teman-teman kita yang mungkin sedang dalam kondisi tidak sehat. Tapi bukan berarti kita memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu. Makanya jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu selayaknya lah kita dengan rela hati, dengan tulus membantu pekerjaan Tuhan. Banyak program yang akan disusun oleh tim penggembalaan, ya, Bapak Gembala, diakonia, nanti akan mengkuliahkan jemaat yang tidak mampu, yang sudah lulus SMA, mau kuliah di mana, terutama sekolah teologi, itu akan dibantu. Dananya dari mana? Disitulah apa yang ada pada kita bisa berbelas kasihan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi jangan kita andelin Pak Gembala sendiri, biar Pak Gembala yang mikirin. Mau diakonia ke, mau beli tempat sebelah ke, terserah Bapak Gembala, kita mau mengikut aja. Apa saudara nggak kesian sama Pak Gembala? Nanti tahu-tahu Bapak Gembala badannya setipis saya kan masih. Ajaib. Dilihat dari belakang, Pak Jeki, begitu dilihat mukanya Pak Ngadi. Badannya sudah seperti Pak Rudi, Pak Jeki. Saya kebiasaan Pak Jeki, maaf Pak. Dilihat dari belakang sepertinya Pak Rudi, gitu depannya Pak Simon. Jadi berubah menjadi kurus. Nah, supaya beliau tidak kurus,
alangkah baiknya kita semua sama-sama bergandengan tangan. Amin. Apa yang ada pada kita, jangan kita pikir nanti aja kalau gua udah dapat warisan. Kalau gua udah dapat warisan dibanjirkan, no tanah bapak gua ada 1000 meter, lumayan lah buat gereja. Buat gereja ya 5% juga kan lumayan. Jangan berpikir dengan hal-hal yang tidak ada pada kita, tapi berpikirlah, coba kita renungkan apa yang ada pada kita saat ini. 5 roti 2 ikan. Kalau Om pernah menerjemahkannya secara sederhana, 5 roti 2 ikan. Kita punya 5 indera, 2 tangan 2 kaki. Itu yang bisa kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 5 roti 2 ikan. Ya, kita punya 5 indera, dong. 5 apa namanya? Kita punya panca indera. Ya, panca indera udah 5, bukan 5 panca indera. Jadi 5 indera. Ya. Ada mata, ada telinga, ada apa lagi, lidah, ada apa lagi ya? Hidung, terus ada perasa kulit. Ya, kita punya panca indera. Itu bisa kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kemudian ayat ke-18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Apa yang dibawa oleh murid-muridnya? 5 roti dan 2 ikan itu. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Apa yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus? Dengan keterbatasan itu, dengan 5 roti dan 2 ikan itu, dia cuma mengucap syukur. Ya. Dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Memberkati 5 roti 2 ikan itu. Apa yang terjadi? Kita semua sudah tahu. Semua dipuaskan, dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ada sisanya berapa? 12 bakul. 12 bakul. Berarti saudara rajin sekolah minggu. Rajin sekolah minggu. Ya, 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu yang sisa 12 bakul penuh. Oke, ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 5.000 laki-laki. Kalau saya pikir 5.000 laki-laki, itu kalau kita hitung satu laki-laki punya 1 istri dan 2 anak, itu berapa orang? Ya. Itu kelipatannya luar biasa. Berarti 5.000 laki-laki, kalau dia bawa istri, bawa anak 2, itu bisa 20.000 orang. Tapi yang tercatat di dalam Alkitab memang cuma 5.000 laki-laki. Mereka semuanya dipuaskan, dikenyangkan, malah ada sisa 12 bakul. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan untuk orang yang mengikut Dia, itu sebenarnya Tuhan sudah pernah merasakan. Ya. Coba kita kembali ke Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17. 17 dan 18, Ibrani pasal 2 tadi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini maksudnya apa? Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya siapa? Keturunan Abraham. Kita semua adalah keturunan Abraham, dan dia disamakan. Maksudnya apa? Jadi pada waktu Tuhan berbelas kasihan, sebenarnya Tuhan sudah mengalami apa yang kita derita saat ini. Kalau kita bicara, kita sakit, ya, kita sepertinya keadaan tubuh ini nggak enak, sakit nggak sembuh-sembuh. Tuhan sudah mengalami yang namanya kesakitan luar biasa.
Tuhan sudah mengalami bagaimana rasanya sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki pada waktu dia disiksa. Jadi yang namanya kesakitan kita saat ini itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesakitan Tuhan. Kalau kita sakit kepala, cuma kepala doang. Kalau kita sakit apa? Asam urat. Ya paling cuma kaki, tangan, susah jalan. Tapi Tuhan, ya, dia sudah merasakan bagaimana di dalam kesakitannya dia harus pikul salib. Jadi kesakitan yang kita alami itu kesakitan yang biasa. Tidak seperti kesakitan yang dialami oleh Tuhan. Jadi kalau kita saat ini mungkin merasa difitnah, ya, saat ini mungkin kita merasa dihianati, masih kecil. Apa yang dialami oleh Tuhan itu dia juga pernah dihianati. Bagaimana dia dijual, ya, oleh Yudas sehingga dia diserahkan kepada pemuka-pemuka agama. Jadi kalau bicara kita pernah dihianati, Tuhan sudah pernah dihianati. Kalau bicara soal lapar, Tuhan pernah lapar waktu dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Bukan cuma lapar, tapi dia dicobai oleh iblis. Iblis bilang, kalau engkau anak Tuhan, rubah roti ini, batu ini menjadi roti. Keliru. Rubah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan jawab apa? Manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bicara soal haus, dia sudah pernah juga mengalami kehausan. Apa sih yang pernah kita alami yang membuat kita menderita? Tapi yang pasti saat ini, pada saat kita menderita, sesungguhnya Tuhan sudah nyatakan belas kasihan. Amin. Seperti Tuhan sudah menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang yang mengikuti dia, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dia kasihi. Jadi untuk itulah, ya, sebelum kita mengalami suatu penderitaan sekalipun, Tuhan sudah mengalami hal itu. Coba ayat ke-18-nya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Dia sudah mengalami yang namanya menderita karena pencobaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita renungkan saat ini kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, apakah kita sudah memahami sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini? Sekarang kita begitu egois dan mungkin sangat egois. Kita nggak bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita ingin supaya apa yang kita inginkan dipahami oleh orang lain, bahkan dipahami oleh Tuhan. Nah, di sini jadi kebenaran firman Tuhan yang kita mau sama-sama renungkan adalah yang pertama tadi adalah Yesus pernah merasakan dan mengalami seperti yang kita alami. Jadi kalau saat ini ya sekali-kali di rumah nggak ada beras, bersyukur karena Tuhan sudah pernah mengalami yang namanya lapar. Ya, kalau saat ini mungkin kita ya dianggap musuh oleh seseorang, pahami aja. Karena sebelum kita dimusuhi oleh orang, Tuhan sudah terlebih dahulu dimusuhi. Ya. Jadi jangan kita mengasihani diri sendiri. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, kita boleh minta belas kasihan dari Tuhan. Amin. Tuhan, ini aku, ya. Ini aku Tuhan yang penuh dengan kekurangan, yang banyak sekali kebutuhan, yang banyak sekali yang menjadi doa-doa saya mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saya percaya pada saat saya datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Amin. Dan pada saat Tuhan mendengar, ada saatnya nanti Tuhan mengabulkan. Amin. Ya. Jadi yang pertama tadi, Yesus pernah merasakan dan mengalami seperti yang kita alami. Kemudian yang kedua adalah Bapa yang penuh belas kasihan, maka kita juga harus berbelas kasihan kepada sesama kita.
kita juga harus berbelas kasihan kepada sesama kita. Coba ada yang tadi bisa ditampilin nggak gambarnya? Nah ini, saudara lihat ada orang botak. Ya, jadi di sini kita perhatikan ada seseorang yang duduk di emperan toko. Dia memegang apa itu namanya kardus yang berisi tulisan yang kira-kira bunyinya ya begitulah. Tapi kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu kira-kira artinya agama apa yang paling peduli kepada orang tunawisma? Agama apa yang paling peduli kepada gelandangan? Ya. Dan kalau saya renungkan si bapak yang ini yang lagi duduk ini adalah pengemis yang kreatif. Pengemis kreatif. Ya. Pengemis kreatif karena di situ dia kasih mangkok-mangkok ya. Yang tentunya mangkok-mangkok itu dia pengen supaya diisi oleh orang-orang yang lewat dan berbelas kasihan kepada dia. Dan untuk memancing emosi ya, untuk memancing emosi orang yang berbelas kasihan kepada dia, apa yang dia lakukan? Dia tulis itu di tiap-tiap mangkok ya. Ada agnostik ya, ada apa tuh Hindu, ada ateis, ada Kristen, ada Muslim, ada pagan. Pagan itu penyembah berhala. Kemudian ada Jewish, Buddhis. Ya kalau Buddhis Buddha, kalau Jewish itu agama Yahudi. Orang Yahudi. Ya. Jadi setiap mangkok itu dikasih tulisan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang yang menganut kepercayaan, yang punya agama, pada waktu dia melihat mangkok dan tulisan itu tergerak hatinya untuk memberi belas kasihan pada dia. Dan di sini kita bisa melihat ternyata mangkok yang paling banyak isinya itu adalah Kristen ternyata. Ya. Mayoritas Kristen kali. Nah, jadi jangan bangga dulu dengan orang Kristen. Karena ini pengemisnya ada di Amerika. Jadi pengemisnya ada di Amerika, makanya banyak orang Kristen yang kasih belas kasihan, ya kasih apa sih namanya istilahnya sedekah, ya. Itu berbeda. Kalau semua makan, apa yang pernah dilakukan oleh bapak ini mungkin dipraktekkan di Iran, mungkin beda lagi ceritanya. Ya. Kalau apa yang dilakukan oleh bapak ini dipraktekkan mungkin di Thailand, mungkin beda lagi ceritanya. Kalau dipraktekkan di India, mungkin beda lagi ceritanya. Bukan orang Kristen yang paling banyak. Di Indonesia penistaan agama ini. Makanya saudara, jadi jangan bangga dulu dengan orang Kristen. Makanya saya bilang jangan bangga dulu dengan orang Kristen. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan Sarah. Cuman kita bisa melihat di sini kreativitas dari seorang pengemis itu tujuannya apa? Dia itu tahu, ya. Jadi orang yang beragama itu biasanya mempunyai keinginan untuk beramal. Dan pada saat dia beramal itu dia ingin menunjukkan belas kasihannya. Ya. Jadi jangan dilihat Kristen, Buddha, Muslimnya ya. Kita mau belajar di sini bagaimana dia bisa memancing emosi orang itu dengan cara dia apa itu namanya supaya orang-orang itu bisa sadar kalau sebagai penganut agama, pengikut agama, dia seharusnya itu mempunyai kerinduan untuk bersedekah. Ya. Nah, kalau kita yang ada di saat ini, ya, yang ada saat ini di tempat ini, di ruangan ini, kalau saya ya duduk di sini dan saya pasang mangkok-mangkok dengan tulisan-tulisan itu, saya percaya yang lain kosong semua. Yang ada adalah Kristen.
Kristen. Nah, maksud saya di sini adalah bagaimana kita itu bisa menyatakan sesuatu dari dalam diri kita, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita merasa sebagai orang Kristen, ya, kalau kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Saat ini banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kadang-kadang kita berpikir saya tidak punya apa-apa. Kadang-kadang kita berpikir kehidupan saya juga pas-pasan. Tapi orang terkadang begitu melihat keterbatasan, kekurangan yang ada pada diri kita, dan kita lupa untuk mengembangkan sesuatu yang seharusnya bisa kita kembangkan. Saudara, kalau kita berbicara orang yang bisa berbelas kasihan dengan sesamanya, ada satu contoh yang luar biasa. Ada satu contoh di Alkitab yang luar biasa. Saya pernah dengar yang namanya orang Samaria. Ya. Orang Samaria, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 33. Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita tahu ya, cerita ini adalah cerita tentang seseorang yang menjadi korban perampokan, dianiaya oleh penyamun. Bukan cuma barangnya yang diambil, tapi orangnya juga disiksa, dianiaya. Dan pada waktu itu digambarkan sudah ada beberapa orang yang lewat. Ada imam ya yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita tahu yang namanya Yerusalem itu adalah tempat peribadatan, pusat peribadahan. Dan imam-imam itu biasanya mereka itu mempunyai tempat tinggal di Yeriko. Ya. Jadi pada saat itu mungkin ada seorang imam yang sudah menyelesaikan tugas pelayanannya, dia mau pulang ke Yeriko. Dan pada saat dia dalam perjalanan pulang, dia melihat ada orang yang terkapar, perlu bantuan. Tapi apa yang dilakukan oleh imam itu? Jalan terus. Kemudian habis imam ada lagi orang Lewi. Ya, orang Lewi juga lewat. Apa yang dilakukan oleh orang Lewi? Ya, kalau tadinya orang si korban itu ada di depan tukang mie ayam, tapi begitu si orang Lewi itu lihat, wah dia mau lewat tukang mie ayam, enak kan? Nggak nolong nggak enak, tapi mau nolong juga bikin gua susah. Ya udahlah, gua nyebrang aja jalan ke sono, ke Anastasis saja dulu. Ya. Jadi dia melewati orang itu melalui seberang. Ya. Jadi dia nggak mau juga menolong orang yang sedang dalam keadaan sekarat itu. Dan setelah itu barulah lewat orang Samaria. Yang dilakukan oleh orang Samaria itu adalah dia mengobati luka-lukanya. Ya. Kemudian setelah selesai dia mengobati luka-lukanya, dia naikkan itu si korban itu ke atas keledainya, dibawa ke penginapan, ya, dirawat, kemudian diserahkan kepada orang penginapan. Kata si orang Samaria itu, rawat dia sampai sembuh. Ya. Nanti berapa biayanya? Kalau kurang nanti saya balik lagi. Ya. Itu adalah orang yang sangat berbelas kasihan. Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen juga seperti imam dan orang Lewi itu. Padahal kalau kita pikir yang namanya imam dan orang Lewi itu adalah agennya Tuhan yang harus menyampaikan, melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau Tuhan sudah berbelas kasihan kepada orang-orang, seharusnya imam dan orang Lewi itu juga melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi ternyata dia lebih fokus dengan kehidupan beribadahnya saja. Jadi dia beribadahnya cuma secara lahiriah. Beribadah, melayani. Tapi kehidupannya untuk menolong sesama itu tidak ada sama sekali. Ya. Ini adalah memang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berusaha untuk mencobai dia.
Jadi ada orang Samaria yang kelihatannya memang itu adalah musuh bagi orang Yahudi, tapi sesungguhnya dia punya hati. Ya, orang Samaria itu adalah orang yang dibenci ya. Dibenci dan dianggap musuh oleh orang-orang Yahudi. Tapi di sini dia bisa menunjukkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Dia kasihi ya, bangsa dari orang-orang yang membenci dia. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi musuh itu sudah dilakukan oleh orang Samaria. Dengan melakukan apa? Dengan berbelas kasihan. Nah sekarang jangan kita cuman sekadar bisa beribadah setiap ya sesuai jadwal yang ada di gereja ini. Hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin bulu tangkis. Tapi coba kita pikirkan apa yang bisa kita puaskan hati ya Tuhan. Ya. Pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan supaya hati Tuhan itu dipuaskan oleh kehidupan kita? Berbelas kasih. Jadi pada saat kita berbelas kasih berarti kita sudah melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi kalau kita merasa bahwa saat ini kita sudah dikasihani oleh Tuhan, Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, hendaklah kita juga berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Hendaklah kita juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang perlu uluran tangan kita. Saya kagum dengan rekan-rekan di sini yang sudah punya komitmen luar biasa. Bagaimana diakonia nanti kita bisa menyekolahkan, mengkuliahkan ya anak-anak ya pemuda-pemudi di tempat ini untuk mereka boleh berkuliah di teologi. Saya pribadi tadinya saya punya pemikiran ya mungkin nanti gereja paling tidak bisa bantu 50%. Tapi begitu saya dengar ya pernyataan dari Pak Toto, jangan 50%, 100%. Wih dahsyat. 100% ya. 100% dibantu. Tapi syaratnya kuliahnya juga ditentukan oleh pihak gereja. Gereja yang menentukan di mana anak-anak muda itu bisa berkuliah, memperdalam ilmu teologi. Itu sudah bilang 100%. Saya pikir, aduh, saya kecepatan sih daftar kuliahnya. Coba saya tahan 1 tahun lagi, mungkin saya mahasiswa pertama itu yang mendapatkan subsidi dari GJKI. Tapi enggak, saya harus membantu mendukung Pak Toto, memberikan subsidi, bantuan 100%. Jadi saya nggak usah dibantu juga sih. Mendukung Pak Gembala, mendukung Pak Toto, Penatua, dan tim penggembalaan di tempat ini. Supaya apa yang dicanangkan, apa yang menjadi program gereja ini boleh berjalan dengan baik. Ya. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi kita jangan cuma dikasih oleh Tuhan, tapi kita juga boleh mengasihi Tuhan, melakukan ya apa yang bisa memuaskan hati Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Kalau Tuhan sudah ya melangkah untuk menyatakan belas kasihannya kepada setiap umat, kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap orang-orang yang mengikut dia, kita juga mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan boleh diagungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih. Saat ini kami sudah belajar. Untuk kami boleh semakin kuat lagi berakar di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berakar di dalam belas kasihan Bapa.
Sehingga pada saat kami berakar di dalam belas kasihan Bapa, kami juga boleh memberikan belas kasihan kami pada orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang-orang yang menderita ya Tuhan, yang perlu uluran tangan kami. Tapi terkadang kami tidak sadar, Pak. Terkadang kami merasa bahwa kami tidak mampu. Terkadang kami merasa kami tidak punya apa-apa untuk membantu orang. Tapi kalau kami belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, biarlah kami boleh melangkah ya Tuhan, untuk menyatakan belas kasihan kami pada setiap orang-orang di sekitar kami, di sekeliling kami, supaya kami juga boleh melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dengan apa yang ada pada kami, bukan dengan apa yang belum ada, bukan dengan apa yang kami angan-angankan, tapi apa yang ada pada saat ini. Seperti murid Tuhan bilang, mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi pada saat itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan memberkati, dan semuanya boleh dipuaskan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Mereka dikenyangkan, bahkan ada sisanya 12 bakul. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, terus berkati kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Haleluya. Kami boleh semakin kuat dan boleh semakin dewasa lagi. Amin. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur. Kami berdoanya dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin.